Assalamualaikum anak-anakku yang solehah. Ketemu lagi di pertemuan kedua KBM Matematika secara online. Gak kerasa ya kalian itu pulang dari tanggal minggu kedua Maret. Sekarang udah mau April lagi. Bahagia banget ya, pulang lama sekali. Dan gak tahu kapan balik lagi ke ABS. Gak apa-apa, dinikmati aja. Nah, hari ini yang akan kita bahas yaitu tentang sudut. Ini sudut ya. Setelah minggu lalu, bukan minggu lalu sih, dua minggu yang lalu kita belajar tentang garis. Dari mulai garis berpotongan, bersilangan, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita move on dari garis masuk ke sudut, tapi jangan dilupain garisnya. Sudut itu sebetulnya udah gak asing lagi. Kalian dulu ketika SD juga pernah belajar yang namanya sudut, tapi hanya sekilas mungkin pengertian sudut itu ada lancip, tumpul, dan lain sebagainya. Nah, kalau kalian perhatikan tuh ujung meja itu sebetulnya sudut. Terus ujung-ujung kaca itu juga sudut. Papan tulis, ini ujung papan tulis ini juga sudut namanya. Nah, jadi sudut itu apa sih? Sudut, kalau kalian kan ini ya, ujung papan tulis itu ada dua garis, baru itu bisa disebut sudut. Nah, maka pengertian sudut itu adalah dua buah sinar garis. Sinar garis masih ingat ya? Sinar garis itu yang dia punya pangkal tapi tidak berujung, yang nggak tahu nanti ujungnya selesai di mana. Nah, sudut itu adalah terdiri dari dua buah sinar garis yang pangkalnya berhimpit di titik yang sama. Nah, jadi pangkalnya atau awalnya itu sama. Nah, ini dua buah sinar garis. Ini sinar garis yang ke satu, ini sinar garis yang kedua. Itu namanya sudut. Bisa nggak sih lebih dari dua sinar garis? Bisa. Nah, tapi secara umum pengertian sudut itu adalah dua buah sinar garis yang titik pangkalnya berhimpit. Di sini sudutnya yang mana? Ya, yang ini sudutnya. Nanti bisa kita hitung besarnya berapa derajat. Biasanya satuan sudut itu pakai derajat. Nah, itu pengertian sudut. Nah, sekarang setelah kalian tahu pengertian sudut itu apa, bagian-bagian sudut itu apa aja. Jadi habis pengertian sudut itu punya bagian-bagian juga. Bagian-bagiannya, nih, tadi kan sudut itu adalah dua buah sinar garis yang titik pangkalnya berhimpit. Dari sini ada bagian-bagian sudut. Yang pertama, kalau misalkan ya, ini titik O nih, titik pangkal itu sebagai titik O itu sebagai titik pangkal. Ini sinar garis yang ke satu itu sinar garis A, ini sinar garis B. Jadi OA adalah sinar garis yang pertama, OB adalah sinar garis yang kedua. Nah, dari sini muncullah yang namanya bagian-bagian sudut. Satu, ada yang namanya titik sudut. Titik sudut yang mana? Ya ini adalah titik sudut. Berarti titik sudutnya itu ada di titik O. Nah, setelah titik sudut, ini kan ada OA, ada OB ya. Nah, itu namanya kaki sudut. Ini titik sudut nih ya. Titik sudut. Ini kaki sudut. Jadi kaki sudutnya ada berapa? Ya pasti ada dua. Kaki sudutnya sinar OA dan sinar OB. Itu kaki sudutnya. Nah, terus sekarang kan gak mungkin ya kalau misalkan kalau ada yang masih ingat nih materi himpunan banyak simbol-simbol, kita belajar tentang banyak simbol di matematika. Nah, di sudut juga sama. Nulis sudut itu enggak dengan kata-kata sudut, tapi dia punya simbolnya. Gimana sih simbol sudut? Nah, mirip-mirip kayak gini. Ini simbol sudut. Jadi kalau kalian lihat nih soal
ada yang kayak gini, ya berarti itu artinya sudut. Jadi nggak usah lagi nulis SUDUT jadi sudut, nggak usah, cukup dengan tanda ini itu sudah mengartikan kalau itu adalah sudut. Nah, ini simbolnya sudut. Tapi kan sudut itu punya nama, karena kan nanti macam-macam, nggak selalu A, O, B, ada bisa X, Y, Z, bisa ABC, BCD, dan lain sebagainya. Nah, sekarang nama-nama sudut. Gimana caranya kalau kita menamain sudut? Ada beberapa macam cara penamaan sudut. Penamaan sudut itu ada 4 macam. Yang ke satu itu menggunakan satu huruf kapital. Satu huruf kapital. Satu huruf kapital. Yang kedua 3 huruf kapital. Terus yang ketiga menggunakan bilangan asli. Dan yang keempat menggunakan huruf kecil. Maksudnya gimana sih huruf kapital, 3 huruf kapital, bilangan asli, huruf kecil? Nah, kayak gini. Misal ya, ini ada sudut. Kan sudut itu yang ini dong. Kalau kita pakai mazhab yang pertama nih, satu huruf kapital, ya berarti itu adalah sudut yang dimaksud. Kalau kita mau nyari sudut ini, ya berarti itu adalah sudut B. Tinggal ditulis saja, sudut B. Sekarang gimana kalau 3 huruf kapital? Nah, sama, kita mau nyari sudut yang mana? Oh, kita mau nyari sudut yang ini. Nah, kalau aturan yang 3 huruf kapital, berarti hurufnya harus ada 3. Bisa ditulis A, B, C, atau C, B, A. Yang penting sudut yang dimaksud hurufnya ada di tengah. Karena kita mau nyari sudut B, maka boleh ditulis sudut A, B, C, atau sudut C, B, A. Nah, A sama C kebalik gak apa-apa. Nah, sekarang gimana kalau cara yang ketiga bilangan asli? Biasanya, nggak biasanya sih, ada juga beberapa soal yang sudutnya itu lebih dari 1, kayak gini. Misal Ibu tambah, ada yang nulisnya itu kan, kalau tadi kita cuma kosong aja ya, di sini nggak ada apa-apanya. Nah, ada yang di sini ditulis 1, 2 kayak gitu. Nah, kalau pakai aturan yang ketiga ini cukup ditulis sudut 1. Nah, gampang ya. Nah, sekarang kalau huruf kecil gimana? Selain pakai 1 dan 2, ada juga di sini yang ditulis X, Y. Nah, ini cukup ditulis dengan sudut X. Oh, ini 1, 2 ya tadi. Dan sudut Y. Nah, itu cara penamaan sudut. Jadi, nanti jangan bingung lagi kalau misalkan ada tentukan besar sudut ABC. Oh, berarti kita nyari huruf B, nyari sudut B nih. Kalau CAB berarti kita nyari sudut A, kayak gitu ya. Nah, ini sampai ke penamaan sudut, yakin ngerti lah ya, belum hitung. Nah, sekarang pembahasan selanjutnya kita masuk ke gimana sih cara mengukur sudut. Tadi kan kita udah tahu namanya, udah tahu simbolnya, pengertiannya, bagian-bagian sudutnya apa. Nah, sekarang gimana cara ngitung besarnya sudut? Nah, cara ngitung besarnya sudut, kalau kita menghitungnya manual nih, itu harus menggunakan alat bantu yang namanya busur. Gimana cara pakai busur? Nah, Ibu yakin sih kalian pernah pakai busur ya dulu pas SD. Tapi ini hanya untuk mengingatkan cara pakai busur. Lanjut, udah dilihat kan videonya? Review sedikit sih gimana sih cara ngukur besarnya sudut pakai busur derajat. Nah, itu bisa kalian praktekkan juga di rumahnya masing-masing. Gimana cara pakai busur derajat. Nah, sekarang materi terakhir di pertemuan hari ini tentang jenis-jenis sudut. Jenis-jenis sudut. Nah, dulu
SD kalian udah belajar sebetulnya jenis-jenis sudut, jadi udah nggak aneh lagi atau udah nggak asing lagi tentang jenis-jenis sudut. Cuman kalau dulu ketika SD kalian tahu jenis-jenis sudut itu hanya ada 3, yaitu yang ke satu sudut lancip, yang kedua sudut siku-siku, dan yang ketiga sudut tumpul. Nah, ini yang kalian pelajari ketika di SD dulu. Ibu tambah nih 3 lagi. 2 lagi. Bener deh, 3 lagi. 3 lagi. Nah, yang keempat, Ibu tambah dengan yang namanya sudut lurus. Sudut lurus, terus yang kelima ada sudut refleks. Dan yang terakhir ada yang namanya sudut penuh. Nambah 3 ya, kosakata barunya nih. Sudut lurus, sudut refleks, dan sudut penuh. Review lagi, sudut lancip. Sudut lancip itu apa sih? Nah, sudut lancip itu kalau kita bikin jam ya, kayak gini. Anggap aja ini bulat ya. Nih. Misalkan ya, ini jam. Yang namanya sudut lancip itu dia ada di antara 0 derajat, sampai kurang dari 90 derajat. Jadi dia itu lebih dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat, atau kalian sering dengarnya itu kurang dari 90 derajat sudut lancip itu. Nah, bentuknya kayak gini ya. Nah, ini sudut lancip kayak gini. Jadi dia tuh kurang dari 90 derajat. Terus kalau sudut siku-siku gimana? Nah, kalau sudut siku-siku pasti udah tahu kan? Sudut siku-siku itu besarnya 90 derajat. Kalau ini namanya sudut lancip, nih kayak gini kecil ya sudutnya, jadi dia itu lebih kecil daripada 90 derajat. Nah, kalau sudut siku-siku dia akan lurus ya. Nah, dia besarnya 90 derajat. Jadi kayak sudut meja, sudut ujung kaca. Nah, kayak gini lurus, dia besarnya 90 derajat. Jadi sudut siku-siku itu sama dengan 90 derajat, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Ada lagi sekarang sudut tumpul. Kalau sudut lancip kurang dari 90, kalau sudut tumpul lebih dari 90, tapi dia kurang dari 180. Jadi ada di antara 90 sampai 180 kayak gini. Gak cukup ya. Ternyata nggak cukup. Sini aja deh. Nah, masih ingat ya notasi ini ada di himpunan. Jadi dia tuh lebih dari 90 tapi kurang dari 180. Nah, ini kan 90 nih. Berarti kalau yang namanya sudut tumpul, ini kan 90 tadi. Nah, kayak gini. Ini sudut tumpul. Dia akan lebih dari 90 tapi kurang dari 180. 180 yang mana sih? Nah, ini 180. Set lurus. Nah, dia itu ada sekitar garis ini. Ada di sekitar ini nih, dari sini sampai sini. Dia nggak boleh lewatin ini. Ke angka 7 ini. Itu namanya sudut tumpul. Nah, sekarang kalau sudut lurus gimana? Sudut lurus. Sudut lurus itu ya ini garis lurus. Besarnya berapa derajat? Nah, tadi kan kalau sudut siku-siku kayak gini. Nah,
ini besarnya 90 derajat. Kalau ini 90 derajat, sebetulnya kan ini sama ini tuh sama. Maka ini juga pasti 90 derajat. Jadi sudut lurus itu besarnya sama dengan 180 derajat. Itu jadi sudut lancip antara 0 sampai 90. Kalau sudut siku-siku harus sama dengan 90. Kalau sudut tumpul dari 90 sampai 180. Kalau sudut lurus itu 180. Ada lagi sekarang sudut refleks. Nah, kalau sudut refleks itu lebih dari 180 derajat. Jadi di sini. Nah, seputar garis ini. Lebih dari 180 derajat tapi kurang dari 360 derajat. Nah, kayak gini. Ini kan sudut lurus tadi sampai angka 6. Kalau ibu perpanjang, diteruskan ke angka 7, ini namanya sudut refleks. Jadi dia akan lebih dari 180 derajat. Ke 8. Bukan yang ini ya. Kalau yang ini masih sudut tumpul. Karena ini masih lebih dari 90 derajat, cuman arahnya ke sebelah sini. Nah, refleks itu yang ini. Dia akan lebih dari 180 derajat. Jadi ini refleksnya. Ini tumpul. Begitupun tadi ketika ada di angka 4 berarti refleksnya yang di sini, tumpulnya yang di sini. Nah, berarti sudut refleks itu antara 180 sampai 360. Nah, sekarang kalau 360 derajat itu yang mana? 360 derajat itu satu putaran penuh. Jadi dari angka 12 kembali lagi ke angka 12 itu sudut penuh. Besarnya berapa derajat? Kalau tadi ketika garis lurus ini dari 12 sampai ke 6 itu 180, maka ketika penuh, nih kalau dari sini sampai sini 180, berarti dari sini sampai sini adalah 360. Nah, ini jenis-jenis sudut. Ada 3 tambahan mengenai jenis-jenis sudut. Gampang ya? Nah, udah sampai situ. Kalau misalkan mau ada yang ditanyakan, silahkan tanyakan nanti di komen bagian postingan pertanyaan di Edmodo. Tugasnya juga nanti ibu cantumin di Edmodo, silahkan dikerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.